saudara saya mengatakan Kristen itu lebih dulu ada. Kita cek dulu, Kristen itu apa? Kristen itu bukannya pengikut Yesus, ya kan? Sementara Islam itu adalah pengikut para nabi. Hayo, kira-kira duluan mana tuh? Pengikut Yesus atau pengikut para nabi? Nah, ini yang perlu dikaji lebih dalam. Itu yang pertama yang perlu dipahami. Nabi Adam alaihissalam itu menerima perintah. Perintah dari mana? Perintah dari pencipta langit dan bumi. Islamnya ada di sana? Ada. Pelaku dari perintah ini adalah Muslim. Jadi Islam itu adalah bahasa kita, bahasa orang Indonesia. Islam itu adalah hukum-hukum yang diberikan kepada manusia melalui perantaraan Nabi yang berasal dari pencipta langit dan bumi. Itu Islam. Orang yang mentaati perintah itu disebut Muslim. Ada menerima perintah? Yes. Islam ada berarti di situ. Haleluya, salam kemenangan iman buat kita semua dimanapun kita berada. Saya ingin tanggapi sebuah video. Mana yang duluan, pengikut Kristus atau pengikut para nabi? Sebenarnya sejak di dalam Taman Eden itu belum ada nabi. Yang ada adalah Allah berhubungan dengan manusia atau berkomunikasi dengan manusia pertama yang bernama Adam. Nah, jadi sebenarnya Adam itu pengikut Kristus. Dasarnya Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita di sini bicara tentang keajaiban Tuhan, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan juga Kejadian 3 ayat 22, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Itulah keajaiban Allah. Dan juga dalam Kejadian 11 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, baiklah kita turun dari dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Perhatikan di situ, baiklah kita. Dan disambung dengan ayat 8, demikianlah mereka diserahkan Tuhan. Jadi kita bicara Bapa, Firman, dan Roh Kudus yang adalah Tuhan yang mengacaubalaukan bahasa dan meruntuhkan Babel pada waktu itu. Jadi Adam itu sebenarnya pengikut Kristus, bukan pengikut para nabi. Nah, jadi dalam Yohanes pasal yang ke-17 itu juga koneks dengan Kejadian, ya, di mana di dalam kalimat itu bahwa yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Jelas bahwa Yesus adalah pribadi firman Allah, dan Roh Kudus pribadi Allah, dan Bapa adalah pribadi Allah. Juga dalam Yohanes 17 ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Jelas kita di sini bicara Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Yohanes 17 ayat 22, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Kalau Yesus seorang nabi, dia tidak bisa sejajarkan dirinya dengan pribadi Allah. Tapi firman Allah itu adalah Allah. Makanya dia sejajarkan dirinya sebagai Allah. Karena memang dia adalah Allah, dan itu diteguhkan dalam 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Jadi jelas, sebenarnya dalam Alkitab itu banyak ayat yang menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah pribadi Allah yang kekal. Jadi jelas bahwa
Adam itu pengikut Tuhan, pengikut Kristus, bukan pengikut para nabi. Sementara nabi itu muncul, perkataan nabi itu muncul dalam Kejadian 20, bicara tentang Abraham itu adalah nabi. Sebab itu yang jelas pengikut Kristus atau pengikut Tuhan Yesus itu lebih duluan ada. Pengikut para nabi itu muncul setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi mau putar bagaimanapun juga, Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjadikan alam semesta. Dan dia datang ke dalam dunia menebus manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Dialah penebus yang sempurna. Di luar Yesus tidak ada penebusan yang sempurna. Darah hewan itu tidak kuat penebusannya. Tapi darah Yesus penebusan yang kekal, satu kali untuk selama-lamanya. Haleluya, salam kemenangan iman.